melanjutkan hikmah yang kelima daripada Syekh Athaillah As-Sakandari. Dikatakan oleh beliau bahwasanya orang yang mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan kebutaan mata hatinya. Mengejar apa yang dijanjikan sampai meninggalkan apa yang diamanatkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pertama yaitu adalah tentang amanat. Yang intinya yaitu adalah hakikatul iman. Hakikatul iman yaitu adalah tentang kenyataan Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, Allah dan Rasulnya, yakni dua kalimat syahadat yang dinyatakan yaitu adalah oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat nafi isbat. Ya. La ilaha nafi illallah itu adalah isbat. Dia kenyataannya tidak berbentuk apa-apa. Ya. Dia tidak berhuruf, tidak bersuara, akan tetapi berbentuk kesaksian. Akan tetapi kajinya agar kita sampai ke hakikat la ilaha illallah itu untuk menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu kita kena tahu amanat yang mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Karenanya dalam akidah Asy'ariyah yaitu adalah amanat yang pertama yaitu adalah sifat ma'ani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ma'ani ini bangsa perbuatan menjadi af'al pada diri kita, menjadi perbuatan pada diri kita. Sifat makna yang ada pada diri kita yaitu adalah kudrat, kuasa, ya, iradat, kehendak. Itu kan ada, semua orang mempunyai, mau kafir mau tidak, dia mau kecil mau besar, diberikan amanat ini, kuasa dan kehendak nih yang ada pada pernapasan manusia. Maka itu takdirnya manusia di dalam hikmah yang lain Syekh Athaillah Sakandari mengatakan bahwasanya berada di dalam keluar masuknya nafasmu. Kalau keluarnya jelek, masuknya baik, masih separuh. Kalau keluarnya baik, masuknya baik, maka itu ada zikir sir namanya. Yang masuk itu adalah damir, yang keluar itu adalah ismuz zat. Ya, kalau sudah damir yang masuk, damir itu menunjukkan zat juga kan, maka itu yang masuk itu ternyata baik, yang keluar juga adalah ismuz zat, maka yang keluar juga baik. Ternyata takdir kita itu mestinya yaitu adalah masuknya baik, keluarnya baik. Kalau salah satunya apalagi dua-duanya, dia lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hembusan nafas kita, itulah takdir kita. Karenanya takdir kita yang kita jalani itu yaitu adalah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu adalah wal asri, demi masa. Kan masamu itu daripada hembusan nafas, keluar masuknya nafas. Di situ ada sifat kudrat, di situ ada iradat, di situ ada kuasa, di situ ada kehendak. Kalau tidak ada nafas, kau tidak akan pernah berkehendak. Kau tidak juga bisa menguasai segala sesuatu, termasuk dirimu. Kau tidak akan bisa menguasai apa-apa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya sifat kudrat yang dititipkan ini adalah hakikat amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti ujungnya semuanya akan menyatakan la ilaha illallah. Kalimat itu ada pada diri kita. Ini sebagai amanat yang gunung tidak mampu, langit tidak mampu, bumi tidak mampu, onta tidak mampu, semuanya tidak ada yang mampu ciptaan Allah. Kemudian manusia yang berimanlah yang mampu, yang tidak beriman dia tidak mampu. Padahal potensinya semuanya ada kok pada diri manusia. Sudah diamanatkan semua. Yang namanya amanat sudah diamanatkan semua. Hama-hamalah hal insan. Kecuali manusia-manusia, semua manusia dikasih amanat itu. Makanya karena tidak tahu amanat, akhirnya Masya Allah jadi jahil, jadi kafir, jadi munafik, jadi musyrik, jadi munafik. Maka itu amanat itu ketika dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bayi yang baru lahir, ia ketika dia lahir ke bumi, maka dia akan menjerit menangis, kemudian dengan menggenggam tangannya seperti ini. Setelah dia menjerit menangis, maka dia akan buka, dia dengan membawa, disimbol adalah membawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia matanya
dan pendengarannya sudah bisa melihat, maka dia telah lepas amanat itu. Maka itu tugas kita sekarang yang sudah dewasa seperti ini, mencari barang yang hilang amanat itu pada diri kita. Kita nak kena maksimalkan. Kalau sudah kita ketahui tentang amanat itu, kita mesti kembalikan, karena dia sompel satu, Allah tak mau, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia ini kita sudah kembalikan dengan utuh, yang dulunya dia adalah suci, kemudian dikembalikan dalam keadaan suci, dulunya utuh dikembalikan dalam keadaan utuh, maka itulah namanya amalan yang ikhlas. Tak ada masalah. Artinya Allah tidak mempermasalahkan. Makanya lolos nih dari mungkar nakir, pertanyaan mungkar nakir. Makanya lolos nih daripada hisab. Ya, lolos, dia akan seperti kilat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia masih ada merasa dirinya amal. Tapi kalau dirinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembalinya kepada surga, akan tetapi kembalinya kepada yang punya surga. Hadirat wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iradat ilmu, sifat ilmu ada pada diri manusia, siapapun sebodoh-bodoh manusia, mulai daripada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajari kepada manusia, kepada Adam itu yaitu adalah tentang nama-nama. Mulai pertama diciptakan manusia, yang pertama sudah membawa ilmu, dan itu sudah presentasikan di hadapan para malaikat kok. Karena malaikat itu mengatakan bahwasanya kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan membuat pertumpahan darah di muka bumi, kata malaikat. Ya, ditegur. Sebab itulah malaikat sampai hari ini dia bertobat di Baitul Ma'mur kurang lebih 60.000 dalam satu hari. Ya, bertobat. Siapa bilang dok malaikat tidak pernah berdosa? Pernah kok berdosa. Ya, karena hamba yang baik gak pernah protes. Ya, cuma dalam hal itu saja, sekali saja. Kalau kita kan bolak-balik berdosa, malaikat sekali saja. Itu pun suruh keliling di Baitul Ma'mur dia 8 kurang lebih dalam riwayat. Ada yang 8.000, ada yang 6.000 masuk ke Baitul Ma'mur, tidak pernah keluar dia. Tempat pertobatan malaikat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, protes. Ya. Setelah protes, inni a'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Saya lebih mengetahui. Ya. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah diciptakan Adam, kemudian dipresentasikan. Coba kamu dengarkan nih, sehingga Adam bisa menyebutkan nama-nama. Sehingga pada kita sekarang era modern nih, Masya Allah, banyak yang kita ketahui. Akan tetapi alangkah naifnya kita banyak mengetahui tentang sesuatu, akan tetapi kita tidak tahu kepada yang mengamanatkan, kita tidak kenal kepada yang menciptakan, kita tidak kenal yang kepada Zat yang Maha Menjamin. Justru kita sibuk terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh kan? Apa yang dijamin, kita bersibuk nak mencarinya. Tapi apa yang dijamin, kita nak meragukan. Padahal kenyataannya apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada dua dalam hikmah nasihat Allah Sakandar ini. Yang pertama yaitu adalah apa yang diamanatkan. Ya, kemudian yang kedua apa yang telah dijamin. Ya. Apa yang diamanatkan ini yang harus kita kembalikan. Yang harus kita jaga. Hakikatul iman. Ya. Dari hakikatul iman itu adalah konsekuensinya adalah sholat, haji, zakat, kemudian semua rukun iman, rukun Islam, semua aturan-aturan di dalam Islam, yaitu adalah efek. Ini khawatirnya bukan apa, tahu kita melaksanakan haji, umrah, sedekah, puasa, tahu semuanya rukun iman, rukun Islam, kan tahu secara syariatnya saja, akan tetapi kita tidak mengenal kepada yang memerintahkan itu, sehingga kita tidak bisa mengembalikan amanat itu, karena kita tidak tahu kepada yang mau dikembalikan. Bapak mau kembalikan, tapi tak tahu kepada yang mengembalikan, apalagi tidak tahu mana barang yang mau dikembalikan. Baik, lanjut. Ilmu meliputi lahir batinnya manusia, akan tetapi istananya di sini, karenanya ada istananya Jibril pada otak manusia tentang ilmu. Ya, sifat ilmu.
Kemudian sifat hayat, sifat hidup, itu adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sentral daripada sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pusar manusia. Subhanallah. Itulah ketika naik dan turun itu menjadi kudrat dan iradat. Itulah yang menjadi takdir manusia. Baik dan buruk tergantung kepada helahan napasmu. Kemudian dia naik, kemudian menjadi pikiran, kemudian kepada mata, kemudian sampai kepada apa yang kita lakukan.